azab bagi pemimpin zolim Yasser 4L. Inilah 4 penyakit yang diderita Benyamin Netanyahu. הצוות הרפואי החליט לבצע סדרת בדיקות מקיפות ושגרתיות שמתבצעות בהכרה מלאה, כולל בדיקה חשמלית של הלב. כולן יצאו תקינות לחלוטין. בשום שלב לא הבחנו הפרעה כלשהי בקצב הלב. Perdana Menteri, PM, Israel Benyamin Netanyahu dikenal sebagai pemimpin Zionis yang dikenal kejam dan bengis karena membunuh ribuan rakyat Gaza. Dia juga dikabarkan memiliki banyak penyakit yang mengancam jiwanya. Namun, banyak informasi tentang kesehatan Netanyahu cenderung ditutupin oleh dia dan keluarga dan pemerintahannya. Dia selalu mengklaim merasa sehat dan baik-baik saja. Padahal, dia memiliki banyak penyakit. 4 penyakit yang diderita Benyamin Netanyahu. 1. Hernia. Foto Reuters. PM Israel Benyamin Netanyahu menjalani operasi untuk mengobati hernia pada Minggu, 31 Maret 2024. Prosedur operasi berakhir dengan sukses dan Netanyahu bangun. Dia berbicara dengan keluarganya, dan situasinya sempurna, kata Alon Pikarsky, Direktur Bedah Umum Rumah Sakit, dilansir CNN. Netanyahu, 74, didiagnosis menderita hernia selama pemeriksaan rutin. Operasi tersebut berarti pemimpin Israel untuk sementara tidak beraksi melawan negara yang berperang dengan Hamas di Gaza setelah serangan 7 Oktober. Wakil Perdana Menteri dan Menteri Kehakiman Israel, Yariv Levin, menggantikan Netanyahu ketika dia sedang tidak mampu. Operasi tersebut terjadi di tengah pembicaraan baru antara Israel dan Hamas di Kairo, menurut sebuah laporan di media Mesir. Sebelumnya, Netanyahu menderita hernia pada tahun 2013 yang juga memerlukan pembedahan. Hernia adalah celah di dinding otot perut yang memungkinkan sesuatu di dalam perut menonjol keluar, menurut Johns Hopkins Medicine. 2. Jantung. Foto Reuters. Sebelumnya, operasi yang dilakukan Netanyahu sejak kembali menjabat Perdana Menteri pada akhir tahun 2022. Masalah kesehatan pada musim panas lalu berakhir ketika pemimpin Israel tersebut dipasangi alat pacu jantung untuk memperbaiki penyumbatan jantung sementara. Berita tentang masalah jantung kronis yang disampaikan dengan cara yang terkesan tidak masuk akal memicu kemarahan dan ketidakpercayaan lebih lanjut pada saat terjadi polarisasi politik yang ekstrim di Israel. Pabrik kebohongan seputar rawat inap Perdana Menteri Benyamin Netanyahu terus berlanjut seperti sebuah episode komedi situasi, tulis Yossi Verter, seorang penulis politik untuk harian sayap kiri Israel Haaretz, pada hari Senin. Krisis kesehatan, tambahnya, menggambarkan lebih dari apapun budaya penipuan yang dilakukan Netanyahu, para menteri dan penasihatnya dalam menjalankan negara. Karena penyakit dapat merusak lapisan tak terkalahkan yang dimiliki penguasa, orang-orang kuat di seluruh dunia seringkali mengaburkan riwayat kesehatan mereka. Namun negara-negara demokratis juga salah dalam menggambarkan kesehatan para pemimpinnya. 3. Flu berat. Foto Reuters. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pernah dibawa ke rumah sakit setelah merasa pusing tetapi karena mengalami flu yang disebabkan dehidrasi pada 2023. Penyakit flu tersebut dialami Netanyahu setelah dia berlibur Laut Galilea, tempat liburan populer di Israel Utara, pada hari Jumat. Negara ini berada di tengah gelombang panas musim panas, dengan suhu mencapai pertengahan 30°C.
Al Jazeera melaporkan dokter pribadi Netanyahu dikutip di media Israel mengatakan bahwa Perdana Menteri baik-baik saja. Apa yang diberitakan di media Israel adalah bahwa Perdana Menteri dilaporkan mengalami nyeri dada pada hari sebelumnya, bahwa dia ingin pergi ke rumah sakit untuk evaluasi, dan konvoinya sendiri yang membawanya ke sini, kata Jamjong. 4. Kanker usus. Foto Reuters. Netanyahu pernah dilaporkan berada dalam kondisi kesehatan yang tidak, dan dirawat di rumah sakit pada Oktober 2023. Itu dilakukan setelah tidak enak badan saat berdoa pada Yom Kippur, hari ketika umat Yahudi berpuasa. Dia juga dirawat di rumah sakit pada bulan Januari lalu untuk menjalani kolonoskopi yang digunakan untuk memeriksa kanker usus. Hamas serang balik Israel, bunuh 1 komandan dan 3 tentara Zionis. Sayap militer Hamas Brigadir Al-Qassam mengumumkan keberhasilan membunuh seorang komandan dari unit elit Shaldak dan 3 tentara Israel. Kantor berita Marif pada Kamis mengungkapkan identitas komandan unit elit Shaldak yang tewas terbunuh. Dia adalah Yezer Hoffman, berusia 36 tahun dan terbunuh selama pertempuran di Gaza Utara. Hoffman disebut pernah bertugas dalam penyerbuan rumah sakit Al-Shifa. Ia juga bertanggung jawab atas strategi perang terowongan Gaza. Unit Shaldak sendiri merupakan salah satu unit terpenting dalam militer Israel yang bertugas melancarkan serangan udara ke wilayah target seperti Palestina dan Lebanon. 3 tentara lainnya yakni Mayor Netzer Simci dari Batalion 87, Kapten Gabriel Lashani dari Batalion Pengintaian 6646, dan prajurit dari tempat yang sama, Yuval Nir. Pasukan pertahanan Israel telah mengkonfirmasi kabar terbunuhnya 2 perwira dan 2 tentaranya. Laporan kematian terbaru telah menambah jumlah korban tewas dalam operasi berat IDF menjadi 224 orang.